Kali ini kita akan belajar terkait dengan mekanisme bergerak sebagai substansi bermain pada anak usia dini. Sebelum belajar dimulai, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kela memperhatikan krayonnya yang penuh warna dan tergeletak dengan selembar gambar yang belum diwarnai. Kela menghampiri krayon itu dan gambar tersebut. Kela mengambilnya, kemudian mewarnai gambar itu dengan krayon. Kela terus menggerakkan jarinya sampai kemudian gambar penuh dengan warna. Kela tersenyum senang sekali. Dari ilustrasi di atas, kita bisa mengidentifikasi bahwa bergerak yang dilakukan oleh Kela dimulai dari ketertarikan Kela pada krayon dan gambar. Setelah itu, Kela kemudian melangkah mendekati dan mengambil krayon dan gambar tersebut. Lalu Kela menggerakkan jemari motorik halusnya untuk mewarnai gambar dan krayon. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi bahwa bergerak yang dilakukan oleh Kela mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, bergerak selalu didorong oleh pikiran dan perasaan. Yang kedua, bergerak selalu diekspresikan oleh anggota tubuh. Sedangkan yang ketiga, bergerak menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atas sesuatu hal. Di sini, Maria Montessori mengidentifikasi bahwa bergerak merupakan suatu proses mental dan fisik yang terjadi pada anak usia dini yang bersifat kompleks, yang melibatkan 3 aspek penting. Pertama, bergerak selalu melibatkan otak pusat sebagai sumber berpikir anak usia dini. Yang kedua, bergerak selalu melibatkan panca indera anak usia dini. Dan yang ketiga, bergerak selalu melibatkan saraf dan otot-otot bagian tubuh anak usia dini. Dari sini, kita bisa merumuskan bahwa mekanisme bergerak yang terjadi pada anak usia dini bisa kita identifikasi sebagai berikut. Mekanisme yang pertama adalah pada mulanya anak usia dini mengerahkan kemampuan kinerja panca inderanya yang aktif dalam melihat fenomena atau kejadian yang ada di sekitarnya. Melalui fenomena yang menarik inilah kemudian akan terjadi dorongan dalam sistem panca indera anak usia dini yang kemudian melahirkan adanya impresi atau kesan anak usia dini terhadap sesuatu yang dilihat, didengar, atau dirasakan melalui panca inderanya atas lingkungan di sekitarnya. Dari mekanisme pertama, maka lahirlah mekanisme yang kedua, di mana impresi atau kesan yang diberikan oleh panca indera terhadap fenomena yang ada di sekitar ini kemudian diteruskan ke otak pusat anak. Nah, melalui otak pusat ini, kesan dari panca indera kemudian direspon dalam bentuk keinginan yang kuat, baik itu dalam bentuk gagasan, kemauan, dan sebagainya. Keinginan yang kuat ini kemudian diteruskan ke otot sistem saraf yang ada di anggota bagian tubuh anak usia dini. Dari mekanisme yang kedua inilah, maka kemudian lahirlah mekanisme yang ketiga, di mana saraf-saraf yang merupakan dorongan atas otak pusat kemudian diteruskan ke otot-otot anggota tubuh anak usia dini. Gerakan otot-otot anggota tubuh inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya satu tindakan bergerak yang dilakukan oleh anak usia dini yang diperintah oleh otak pusat anak usia dini. Misalnya, kita bisa memperhatikan contoh di atas. Pada awalnya adalah panca indera
terutama indera penglihatan mata Kela yang tertarik pada gambar dan krayon yang dilihatnya. Dari panca indera mata inilah, Kela kemudian memberikan kesan kuat ke otak pusat Kela, di mana otak pusat Kela mendapatkan sebuah gagasan yang sangat kuat untuk mewarnai mewarnai dengan krayon yang ada di sebelahnya. Gagasan ini kemudian diteruskan ke saraf otot kaki dan jemari tangan. Kela pun kemudian melangkah mendekati, mengambil gambar dan krayon, kemudian melakukan aktivitas gerakan jemari tangan motorik halusnya dalam mewarnai gambar dengan krayon yang dipegangnya. Disinilah mekanisme bergerak melibatkan panca indera yang merespon benda yang diteruskan ke otak pusat. Dari otak pusat timbul kekuatan, timbul keinginan yang kuat dalam bentuk mewarnai yang diteruskan oleh saraf ke otot-otot bagian tubuh, yaitu kaki untuk melangkah dan telapak tangan, jemari tangan untuk mewarnai krayon dan lembar mewarnai tersebut. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi bahwa bergerak yang dilakukan oleh anak usia dini itu terdiri atas dua kegiatan bergerak. Yang pertama, bergerak yang bersifat vegetatif, yaitu bergerak yang dilakukan oleh anak-anak dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Misalnya, bergeraknya detak jantung, bergeraknya kedipan mata, bergerak refleks, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bergerak yang dilakukan dengan sistem hubungan, yaitu bergerak yang dilakukan oleh anak untuk menjaga hubungan dengan lingkungannya. Misalnya, bergeraknya jemari Kela dalam mewarnai gambar dengan krayon seperti contoh di atas. Dengan berprinsip pada bergerak merupakan aktivitas mental dan fisik yang kompleks inilah, maka bergerak dalam bermain memberikan dampak penting pada anak usia dini. Yang pertama, bergerak dalam bermain memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mengesankan sekali yang tidak terlupakan pada anak usia dini. Yang kedua, bergerak dalam bermain memberikan dampak yang mencerdaskan dalam memahami konsep dan menyelesaikan persoalan. Sedangkan yang ketiga, bergerak dalam bermain memberikan dampak pertumbuhan fisik yang baik pada anak usia dini. Proses bergerak anak usia dini yang baik seringkali digagalkan oleh kehendak. Artinya, impresi yang dikirim otak pusat tidak serta-merta diteruskan oleh saraf-saraf ke otot anggota tubuh, tapi seringkali digagalkan oleh sebuah mekanisme diri yang disebut dengan kehendak. Misalnya, kita sering melihat kenyataan saat anak usia dini melihat sampah tergeletak di jalan, indera penglihatan memberikan impresi pada otak pusat. Otak pusat sebenarnya memerintahkan saraf ke otot anggota tubuh untuk mengambil sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi karena kehendak menggagalkan itu, karena membuat kesan bahwa pekerjaan itu tidak penting, maka anak usia dini pun membiarkan sampah itu tergeletak dan tidak diambilnya. Karena kehendak inilah, anak usia dini kemudian malas untuk bergerak tubuhnya. Untuk itu, pendidikan bagi anak usia dini salah satunya harus berorientasi pada mendisiplinkan kehendak agar selalu tidak menghalangi kerja otak pusat dalam memerintahkan otot-otot anggota tubuh untuk bisa bergerak dengan baik. Untuk tugas pengayaan kali ini adalah dari permainan yang sudah ditulis sebelumnya dalam tugas 1 dan 2, sekarang identifikasilah mekanisme bergerak sesuai dengan penjelasan di atas. Terima kasih, semoga belajar kali ini menyenangkan.